Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menyadari dengan sungguh bahwa dalam hidup ini ada saat-saat di mana kita bisa dapat mengalami sebuah keadaan yang sulit. Kita sulit untuk bisa dapat memperoleh dan mendapatkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kondisi seperti itu bisa terjadi kita akan saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Kita bisa mencari kambing hitam. Kita bisa mencari penyebab dari keadaan yang kita alami. Itu kenyataan yang akan terus mewarnai kehidupan kita selagi kita masih hidup di bumi ini. Bagian kitab suci yang kita baca dalam Keluaran pasal 17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 menggambarkan suasana itu, bahwa bangsa Israel yang telah dituntun oleh Musa keluar dari rumah perbudakan itu, ternyata ketika mereka
berada di padang gurun Sin dan terus mengalami perjalanan, dan mereka berkemah di Rafidim, maka ternyata di sana tidak ada air untuk diminum oleh bangsa itu. Memang ini adalah sebuah kebutuhan. Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan manusia, supaya manusia bisa dapat melepas rasa dahaganya. Bahkan dengan air pula manusia bisa menyediakan, menggunakannya untuk membantu menghadirkan berbagai bentuk makanan lain untuk kebutuhan perut dari setiap orang. Dan manakala air tidak tersedia, maka itu sebuah keadaan yang amat menyulitkan bagi kelanjutan hidup umat manusia. Bukan saja manusia, tetapi juga makhluk-makhluk yang lain. Teristimewa ternak yang dipelihara oleh manusia. Itulah sebabnya bangsa Israel, mereka membangun komunikasi dengan Musa. Bahkan mereka memberontak kepada Musa dan memandang bahwa Musa sebagai penyebab yang telah membawa mereka keluar dari rumah perbudakan itu, dan hendak membawa mereka untuk mati di padang gurun, baik diri mereka maupun ternak mereka. Tatkala orang-orang Israel melakukan pemberontakan kepada Musa sehubungan dengan ketiadaan air di Rafidim, maka Musa mengingatkan kepada bangsa itu bahwa mengapa dalam situasi dan kondisi yang tengah dialami itu, bangsa itu mencoba untuk mencobai Tuhan di dalam hidup mereka. Bukankah Allah sudah membuat banyak perkara yang dahsyat, banyak mujizat yang telah mereka alami dalam hidup mereka? Bukankah di dalam situasi dan kesulitan itu Allah bisa berperkara dengan mereka dan membuat tanda-tanda besar untuk mengingatkan kepada mereka bahwa memang Dia adalah Tuhan atas semesta? Hal itu tidak dapat diingat dengan baik oleh kehidupan umat Israel. Bangsa itu justru menghendaki supaya apa yang mereka butuhkan mesti ada dan tersedia di hadapan mereka, supaya mereka tidak lagi mencari, mengupayakannya. Mereka mau supaya apa yang mereka butuhkan untuk kelanjutan hidup mereka sudah ada di hadapan mata mereka. Itulah sebabnya mereka menuntut kepada Musa untuk segera melakukan tindakan bagi mereka. Dalam keadaan itu Musa sebagai manusia, dia merasa dia terbatas. Karenanya dia memohon pertolongan dari Tuhan. Musa tahu bahwa Allah lah yang telah menggerakkannya dan menuntunnya untuk menolong bangsa itu keluar dari rumah perbudakan. Dan Musa tahu bahwa di dalam kondisi itu pun Allah punya cara tersendiri untuk menolongnya. Itulah sebabnya Musa meminta kepada Tuhan apa yang mesti dia lakukan untuk menolong bangsa itu. Sebab bangsa itu akan segera melempari dia dengan batu, membuat Musa mengalami penderitaan, bahkan bisa mengalami kematian karena situasi dan kondisi yang tengah dialami. Lalu Allah memerintahkan Musa supaya dia dapat membawa beberapa perwakilan para tua-tua bersama dengan dia, supaya berdiri berhadapan dengan Gunung Horeb. Serta dia mesti membawa tongkat yang telah dia gunakan untuk memukul sungai Nil. Dia mesti membawa itu, sebab Allah sudah menunggu dia di sana di Gunung Horeb. Dan di
bawah kaki gunung Horeb itu, Allah sudah berdiri menunggu, dan Allah mau melakukan satu perkara besar bagi kehidupan Musa dan bangsa itu. Tapi itu tidak boleh disaksikan sendiri oleh Musa. Hal itu harus disaksikan oleh para tua-tua. Mengapa? Supaya ada yang menjadi saksi, melihat tanda besar itu. Supaya demikian mereka bisa bercerita tentang kebesaran Tuhan. Mengapa Allah menyuruh Musa untuk membawa para orang tua lebih dari satu dua orang? Supaya apa? Supaya banyak mata yang menjadi saksi, yang melihat kebesaran Tuhan yang terjadi di sana di Gunung Batu dimaksud. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bahwa Tuhanlah pemilik semesta ini. Dia yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dia yang bisa membuat sebuah mujizat besar, sebuah perkara dasar. Dan kita bisa melihat di sini dalam bacaan ini, justru di dalam peristiwa dan keadaan itu disaksikan oleh tua-tua Israel. Allah menyediakan air melalui gunung batu itu, mengalir dan memberkati kehidupan daripada bangsa Israel. Dengan demikian, banyak mata yang menyaksikan keadaan itu. Sangat diharapkan bahwa mereka adalah saksi mata. Mereka akan bersaksi, mereka akan juga terus berbicara tentang kedahsyatan dan kedaulatan Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Bukan saja Musa sendiri yang berbicara tentang kedaulatan Tuhan, tetapi para tua-tua itu pun mesti ikut bersaksi betapa Tuhan yang membawa mereka keluar itu Tuhan yang hidup dan selalu ada bersama dengan mereka dimanapun mereka pergi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari perenungan ini beberapa hal perlu kita perhatikan dengan baik. Pertama, manakala dalam perjalanan hidup ini, jika kita mengalami kesulitan dan tantangan, cobaan dalam hidup ini, jangan kita mencari kambing hitam. Jangan kita mencari salah pada seseorang yang ada di sekitar kita. Sebaiknya kita fokus kepada Tuhan sebagai sumber hidup dan pribadi yang berdaulat atas semesta ini. Pribadi itu yang mesti kita hampiri dan kita sampaikan pergumulan, kesulitan, tantangan dan cobaan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Itu hal pertama yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita belajar dari bacaan ini adalah bahwa Allah yang kita sembah, yang kita imani, itu Allah yang berdaulat. Dia mampu melakukan perkara-perkara dasar di tengah-tengah kehidupan kita. Dia bisa membuat perkara-perkara dasar dan ajaib untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan atas semesta alam. Dan hal yang ketiga, dari perenungan ini kita bisa melihat bahwa di Gunung Horeb itu Tuhan sedang menunjukkan kepada bangsa Israel yang disaksikan oleh Musa dan tua-tua Israel. Tuhan sedang mengumumkan bahwa Dialah penguasa baik di sorga maupun di bumi. Karena itu, karena Dia adalah penguasa satu-satunya, maka Dia bisa memerintahkan air keluar dari batu. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang dasar dan ajaib. Dia bisa lakukan itu.
karena memang Dia adalah Tuhan atas semesta ini. Oleh Dia segala sesuatu itu ada, dan karenanya Dia bisa berdaulat atas semuanya. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan dan mempercayakan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Termasuk di saat kita mengalami masa sulit. Jangan pernah ragu, jangan pernah kecewa, jangan mencari kambing hitam di antara kita. Tapi bawalah seluruh pergumulan itu di kaki Tuhan dan memohon dengan sungguh, niscaya Allah dalam kedaulatannya siap untuk menolong dan membantu kita umat percaya. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami akan beristirahat. Kami minta kepadamu, datanglah dan tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami sekalian, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.